Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu kawasan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat dan mahasiswa tentang pendapat mereka mengenai kasus pembulian yang akhir-akhir ini terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak kasus pembulian yang terjadi di kalangan pelajar. Hal ini menimbulkan rasa resah di hati para masyarakat, terutamanya orang tua. Di sini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat dan mahasiswa tentang pendapat mereka mengenai kasus ini. Pembulian di kalangan pelajar semakin menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Riset Pendidikan menemukan bahwa kasus pembulian di sekolah telah mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Menurut data yang diperoleh, lebih dari 60% siswa melaporkan bahwa mereka pernah mengalami bentuk-bentuk pembulian, mulai dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik. Para ahli pendidikan menyatakan bahwa fenomena ini perlu segera diatasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Baiklah Mbak, apa pendapat Mbak tentang kasus pembulian yang sering terjadi di kalangan pelajar? Kalau pendapat saya sih itu sangat miris sebenarnya, karena setiap orang itu kan punya versinya sendiri dan punya haknya sendiri. Namun dengan adanya pembulian ini membuat orang bisa menjadi depresi, bahkan sampai minder, serta pribadinya juga menjadi tertutup. Sebenarnya pembulian ini tuh harusnya dihilangkan, karena setiap mahasiswa ataupun anak-anak yang ada di dunia ini tuh bebas melakukan apapun yang mereka mau. Oke, baik Mbak. Apakah Mbak pernah melihat atau mengalami kasus pembulian di sekitar Mbak? Saya pernah melihat, itu waktu saya SMP. Teman sekelas saya pernah dibully oleh teman-teman laki-laki saya. Dia itu memiliki kekurangan, cuman kalau menurut saya sih itu sebenarnya salah, dan saya sebisa mungkin untuk membantu dia agar terhindar dari pembulian. Dia itu memiliki fisik yang kurang gitu, jadi dia tuh dibully sama laki-laki dan sering diejek. Oke, baiklah Mbak. Menurut Mbak, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pembulian Mbak? Kalau menurut saya sih yang pertama kesadaran diri buat masing-masing orang. Yang kedua itu adalah introspeksi kembali. Apakah kita sudah sempurna? Apakah kita sudah lebih lagi daripada mereka yang kita bully? Serta kita juga harus bisa berpikir kembali bahwasanya pembulian itu bisa mengakibatkan depresi bagi teman yang kita bully. Baiklah Mbak, pertanyaan terakhir. Apa motivasi yang Mbak mau sampaikan kepada korban pembulian? Motivasi yang bisa saya sampaikan itu yang pertama, tetap semangat, dan pastinya jangan pernah jadikan itu titik terakhir bagi kamu, dan tunjukkan bahwasanya kamu bisa lebih dari mereka. Kalau misalnya kamu dibully karena kekurangan kamu, mungkin sekarang kamu memiliki kekurangan, tapi kamu harus percaya setiap manusia itu punya versinya sendiri dan punya waktunya sendiri untuk menjadi indah. Bunga punya waktunya untuk mekar, maka kamu juga punya waktu untuk menjadi yang lebih baik. Baiklah Mbak, terima kasih atas wawancara hari ini. Baiklah Mbak, apa pendapat Mbak tentang kasus pembulian yang sering terjadi di kalangan pelajar? Pendapat saya merasa kasihan dan prihatin terhadap korban pembulian tersebut, karena itu bisa mengganggu kesehatan mental dan psikis mereka seperti cemas dan depresi. Baiklah Mbak, apakah Mbak pernah melihat atau mengalami kasus pembulian di sekitar Mbak? Untuk di sekitar saya sejauh ini belum, tapi saya sering melihat dan mendengar dari berbagai media berita. Oke, baiklah Mbak. Menurut Mbak, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pembulian? Kita bisa membangun budaya sekolah yang lebih positif. Kita bisa mengedukasi siswa tentang dampak dan cara mengatasi tindakan pembulian tersebut. Kita bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Baiklah Mbak, pertanyaan terakhir, apa motivasi yang Mbak mau sampaikan kepada korban pembulian? Tunjukkan atau tingkatkan lagi prestasi kita. Kita bisa menjalin hubungan pertemanan yang lebih banyak lagi, dan lewat kasus pembulian ini kita bisa lebih semangat untuk menuju kesuksesan. Baiklah Mbak, terima kasih atas wawancaranya. Warga negara dan orang tua diharapkan berperan aktif dalam mendukung upaya penanggulangan pembulian ini. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari pembulian dapat segera terwujud. Baiklah pemirsa, sekian dari yang dapat saya sampaikan pada wawancara kali ini. Saya Agresi Galingging melaporkan dari tempat.